edukasi yang akan kita sajikan di Omah Organik yaitu Organic Integrated Farm, yaitu pertanian organik secara terpadu dan terbarukan, ya, di mana kita bangun semacam ekosistem, ya, dari perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan yang kita buat satu siklus, ya, di mana limbah daripada peternakan dan perikanan itu menjadi pupuk buat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan Omah Organik. Ya, anak-anak datang seneng, otomatis besok Pak ke sana lagi, minta begitu. lagi. Iya. Minta lagi, gitu. Apalagi kemarin ditambah lagi anak PAUD dan TK sudah beberapa kali di sini cooking class, itu tambah mereka senang. Juga. Betul. Biasa sekali. Dan Ibu sebagai pengajarnya Nggih, langsung siap, iya betul. memang betul ini jago masak ini. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya lumayan bahagia sekali ini karena berasa berwisata ini. Sahabat Tani, bisa dilihat di belakang kami semuanya ada kolam renang, juga ada pemandangan lain juga yang tentunya sangat mengasihkan dan membuat betah di sini. Dan di sebelah saya sudah ada beliau pemilik dari tempat ini. Nanti kita kenalan dengan beliau. Tapi langsung saja nih, kayaknya sebelum sahabat Tani tidak sabar gitu, kita langsung sapa beliau. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Dan sahabat Tani, beliau adalah pemilik dari tempat ini. Jadi tempat ini perlu saya infokan pada sahabat Tani. Di sini adalah wisata edukasi Omah Organik yang berada di Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Dan langsung saja kita sapa. Beliau adalah Bapak Bambang Haryadi yang lebih akrab lagi disapa dengan Pak Bahar. Bukan begitu ya Pak ya? Iya, iya. Ya, selamat pagi Pak Bahar. Selamat pagi. Dan di sebelahnya, di samping saya juga adalah ibu dari, mohon maaf, istri dari Pak Bahar. Nah, ini untuk pertama kalinya, sahabat Tani pasti penasaran ini, Pak Bahar. Pak Bahar adalah pemilik dari Omah Organik Wisata Edukasi, ini konsepnya ya, wisata edukasi. Tapi mungkin saja sahabat Tani mau mendengarkan perkenalan dulu dari Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan, atau Ibu. Ya, terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bambang Haryadi atau lebih keren panggilannya Pak Bahar. Ya, kami sebagai owner Omah Organik, ya, ini konsepnya memang kita konsep dalam bentuk wisata edukasi. Kenapa kita pakai wisata? Ya, karena kalau orang dengar wisata itu bahagia dulu, senang dulu, ya. Kalau sudah senang, belajar itu mudah, ya. Karena kalau belajar itu jenuh, ya. Jadi kita buat konsep wisata edukasi. Apa sih edukasi yang akan kita sajikan di Omah Organik? Yaitu Organic Integrated Farm, yaitu pertanian organik secara terpadu dan terbarukan, ya, di mana kita bangun semacam ekosistem, ya, dari perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan yang kita buat satu siklus, ya, di mana limbah daripada peternakan dan perikanan itu menjadi pupuk buat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan Omah Organik. Kira-kira seperti itu. Nah, itu tadi ringkasannya. Ternyata sudah cukup jelas sekali. Kalau menurut saya juga sudah lengkap. Tapi nanti kita akan kulik lagi, boleh ya Pak Bahar? Boleh, ya. silakan. Jadi dari awalnya saya kepingin tahu sih sebenarnya ini ide awalnya gitu, Pak Bahar, yang tadinya mungkin boleh saya tahu nggak Pak Bahar tadinya terjun di bidang apa? Terus kemudian bisa sampai ke integrated farming seperti ini? Bisa diceritakan sedikit? Ya, kalau lihat background pengalaman saya itu ya 180 derajat, berbeda sekali. Saya 33 tahun di oil and gas industrial, artinya bagaimana proses pembuatan minyak, gas, dan produk-produk turunan saya paham itu. Tapi ketika saya pulang ke rumah saya nggak kepengin hal-hal yang sama dengan apa yang saya kerjakan, makanya saya kepengin back to nature, kembali kepada alam, ya. Kalau di migas itu bagaimana mengeksploitasi alam, sumber alam secepat-cepatnya,
Nah, kalau di rumah saya justru kepengen bagaimana alam itu lestari, ya. Alam itu bisa kembali subur, ya, organik, alami. Nah, ekosistem aslinya di alam itu sebenarnya sudah bisa saling menghidupi. Tapi karena ya ulah manusia juga, alam tidak bisa mandiri lagi. Makanya saya dalam skala kecil di lingkungan Omah Organik ini, yang kira-kira areanya sekitar 1,5 hektar, kita buat semacam ekosistem, ya, sehingga di sini hampir semua tumbuhan binatang hidup berdampingan dengan damai, Bu, gitu. Seperti itu. Ya, jadi ternyata ide awalnya 180 derajat gitu ya, yang tadinya bergerak di bidang permigasan, dan mungkin saja di apa ya, lingkup tentang kimia, iya. Tapi ternyata langsung berubah gitu, langsung menginginkan ke organik, back to nature lagi ya, kembali ke alam, dan tentunya pasti didukung sama ibu ya Pak ya, bukan begitu ya Bu ya? Justru ibu itu yang sangat berperan penting, karena saya bekerja kan 2 minggu, ya, 2 minggu cari uang, cari modal, 2 minggu libur di rumah. Nah, di rumah itulah ibaratnya menebus kesalahan, dosa, ya, karena terlalu banyak menggunakan barang-barang kimia. Ya, kita perbaiki alam ini, ya, setidak-tidaknya Allah nanti maafkan saya kalau terlalu banyak. Jadi dari 2 minggu itu penebusan dosanya berapa hari ini? 2 minggu juga di rumah. 2 minggu juga, iya, berarti jadi setara balance ya, balance, ya, lifestyle balance itu penting gitu ya. Memang kehidupan itu perlu keseimbangan ya Pak Bahar ya, bukan begitu ya. Kebetulan istri juga sangat mendukung untuk kegiatan seperti ini. Memang dari kecil suka di pertanian, di peternakan. Kalau boleh tahu ini dari tahun berapa ya Pak ya? Kalau beli lahan ini sekitar 2015 ya. Cuma kita aktifkan menjadi wisata edukasi di akhir 2018. Sebelumnya ini lahannya penggunaannya untuk apa? Ya, kita beli kan masih kayak apa, rawa-rawa itu, dataran rendah di sini ya, banyak air ya, tempat genangan, pokoknya orang hujan, air hujan kemana-mana dari rumah-rumah ini ngumpul di sini, ya. Nah, ketika saya di sini, saya sama istri, masa tanah seluas ini nggak bisa menghasilkan ya? Ayo mah, apa yang bisa kita buat supaya menghasilkan? Itulah akhirnya tercetus ide buat Omah Organik. Omah Organik. Jadi di sini konsepnya pertanian terpadu gitu ya, tadi integrated farming. Dan saya penasaran juga ini lahan yang seluas ini. Saya tadi udah jalan-jalan tapi kayaknya belum sempet ke semuanya. Saya kepengen tahu ada apa aja di sini nih Pak. Ya, kalau kita melihat dari depan ya, kita sebenarnya ada semacam desainnya gitu ya. Masuk di depan itu mulai ada warteg ya, resto di depan, terus masuk di gang itu ada tanaman-tanaman peneduh ya, ada bambu kuning situ sama ivy curtain itu yang sedang mulai tumbuh itu. Terus masuk, nanti sebelah kanan ini ada taman kelinci ya, di sebelah sini kelinci yang kita umbar, itu ada rumah hobbit di situ. Terus sebelah kiri lagi situ ada rabbit breeding center ya, kolaborasi antara Asosiasi Peternak Kelinci Kebumen dengan Omah Organik ya. Jadi kita ada di situ. Ini greenhouse sebenarnya dulu awalnya untuk hidroponik, tapi belakangan kita alih fungsikan ya untuk membuat rumput kering ya, penjemuran rumput ya. Terus ini ada resto, tempat bermain anak, kolam renang, dan ada playground, outbound, dan kebun buah di belakang itu ya. Ada buah jambu, belimbing, jeruk, sama kurma ya, buah kurma. Kurma ya. ada juga ya Pak ya? Iya, karena saya kepengen apa yang tertulis di Al-Quran saya sampingkan di sini gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa ini baiti janati gitu ya, rumahku bagaikan sorgaku seperti itu. Kira-kira begitu. Tadi juga sempat saya lihat ada pohon murbei ya kalau nggak salah. Iya. Murbei juga yang lumayan sudah matang-matang tadi. Tapi saya pengen petik, belum pamit sama yang empunya gitu. Dan ini konsepnya sangat menarik sekali. Tadi seperti yang Pak Bahar sampaikan di awal bahwa langsung dikatakan sebagai wisata
edukasi. Jadi setiap orang yang sudah mendengar itu pasti akan tertarik karena mendengar kata wisata, dan ternyata memang setelah masuk ke sini kita pasti akan tertarik. Dan saya kepengin kembali lagi nih besok ke sini. Bawa anak-anak ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, dan sebelum kita menanyakan tentang manajemennya atau pengelolaannya, ini sebenarnya saya pengen tanya sama Ibu dulu nih, boleh ya sedikit boleh, ya? boleh, ya. Karena bagaimanapun tadi yang seperti dikatakan Pak Bahar bahwa Ibu adalah yang paling penting. Nah, yang paling penting, tanpa dukungan Ibu pun tidak akan jadi seperti ini, betul ya Pak ya? Betul. Nah, kita mau tanya langsung dulu nih sama Ibu sebagai yang mendampingi beliau, merupakan kunci kesuksesan beliau juga. Nah, Ibu ini bersama Ibu Ira di sini. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi. Nah, ceria sekali ini berseri-seri. Nah, Bu Ira sebagai seorang istri dari Pak Bahar, dengan idenya beliau tadi yang membangun sebuah wisata edukasi, dan Bu Ira juga pastinya mendukung ya. Ini gimana nih tanggapannya, atau tadinya apakah mungkin ada yang kurang setuju atau gimana, apa malah justru malah mau melanjutkan gitu, apa gimana nih Bu Ira? Silahkan. Oke, jadi memang awalnya yang tadi sudah disampaikan Pak Bahar itu ya, bagaimana ketika mama di rumah tapi menghasilkan uang seperti itu. Jadi ketika sudah mulai dibuat waktu itu memang awal mulanya yang jadi sedemikian rupa itu ketika kita ikut namanya PWK, Pesta Wirausaha Kebumen. Waktu itu ada pertama kali kita bersama Asosiasi Kebumen. Kita ikut pertama, jadi itu benar-benar belum ada apa-apa kayak gitu lahannya ya tadi kayak masih semua kebuang air hujan semua di sini gitu ya. Kalau ikan orang pada jatuh malah juga cari pasti ikan di sini. Iya. Nah itu Abi bikin konsep, bikin gambar, titik segala macam. Itu awal mulanya jadi situ. Nah, gimana nggak mendukung lah, wong ditinggal 2 minggu, otomatis apa yang ada di rumah kan harus mau nggak mau dirawat supaya tidak pada mati seperti tanaman. Dan waktu dulu juga pertama kalinya dikasih ikan lele. Lele awal mula bikin itu di sebelah sana ada seminggu sekali diisi 7.000, seminggu kemudian diisi 7.000, bahkan sampai pada mati apa-apa. Itu bener-bener aku nggak tahu ilmunya lele, semuanya serba otodidak, ya, pokoknya mati diambil sampai bener-bener hidup, sampai akhirnya dijorke hidup semua. Alhamdulillah panen gitu. Alhamdulillah itu di situ awal mulanya seperti itu. Dan berarti lelenya itu nanti lanjut pengolahannya atau dijual seger? Dulu masih dijual seger dan alhamdulillah itu kita nggak nyari pembeli, itu sudah dari SDIT datang karena tahunya kita organik seperti itu. Oh, karena organik jadi mereka juga tertarik ya Bu. Iya, alhamdulillah itu. Dan sampai sekarang juga Ibu masih tetap ikut pengelolaannya ya? Masih. Dan tadi kan saya dengar ada resto juga di depan. Siap, iya, pastinya juga betul. Ibu yang masak kan. Nah, saya juga perlu nyicipi nih masakan, tapi sayang sekali sekarang belum bisa ya. Oke, dan ini untuk kelanjutannya, ini saya tanya Ibu dulu aja deh, kayaknya Ibu juga pengalamannya lebih banyak lagi ya, karena kan selama 2 minggu ditinggal sama Bapak. Betul, gitu. Nah, di rumah juga yang langsung terjun langsung gitu. Dan tadi saya tertarik, ternyata memang dari awalnya belum tahu gitu ya tentang ilmunya, tapi lama-kelamaan dilakukan, kemudian itu jadi sebagai pelajaran gitu. Betul. Ya. Jadi di sini jadinya learning by doing gitu ya, Bu Ira gitu. Kalau boleh tahu namanya Ibu Ira? Ibu Muirah. Muirah, iya. Oke sahabat tani. Dan Bu Ira ini untuk kelanjutannya nantinya, ini apakah ada mau pengembangan lagi selain wisata edukasi atau gimana ini? Kalau pengembangan belum terpikirkan, cuma gini, kita karena kepengen menangkap dalam arti kemarin sudah libur 2 tahun gitu ya, kita mati suri, sekarang lagi pembenahan. Jadi lagi. Apa yang dilihat mulai dibenahi, diperbaiki supaya nanti ketika setelah ini pandemi berlalu dan anak-anak mulai datang lagi, insya Allah tertarik lagi seperti itu. Dan tetap ditambah dengan kemarin-kemarin kan sudah edukasinya dengan menanam, terus mengenal media tanam yang ada di sini, bagaimana cara membuat media tanam organiknya, terus kalau anak-anak kecil tuh suka pada ikan mancing gitu. Nah, nanti akan ditambah-tambah sebelah sana, sebelah sini. Kolam pemancingan gitu ya. Begitu. Nah, ternyata memang dibuat semenarik mungkin, terutama bagi anak-anak karena memang sasarannya pertamanya awalnya untuk anak-anak ini ya? Iya, anak-anak datang seneng, otomatis besok
Wah, ke sana lagi minta begitu. lagi, Iya. minta lagi, gitu. Apalagi kemarin ditambah lagi anak PAUD dan TK sudah beberapa kali di sini cooking class. Itu tambah Ada mereka cooking class senang. juga? Betul. Biasa sekali. Dan ibu sebagai pengajarnya Nggih, langsung siap, iya betul. kayaknya memang betul ini jago masak ini, selain jago di lahan juga jago di dapur juga. Terima kasih sekali Ibu Ira, dan Oke, kita lanjut nanti sama-sama. pertanyaannya langsung sama Bapak lagi. Nah, lanjut lagi ke Bapak sekarang. Setelah tadi kita ngobrol dengan Ibu dan sekarang ke Bapak, bahwa tadi kan sempat disampaikan sama Ibu bahwa sasaran utamanya adalah anak-anak usia dini tadinya awalnya ya Pak ya? Iya, Usia betul dini, sekali. dan kemudian dilanjutkan ternyata memang semua kalangan usia, maksud kami kalangan usia tertarik masuk ke sini ya Pak ya. Betul. Ini sebenarnya ada apa ya unggulannya yang membuat menarik mereka, itu apa sih yang diunggulkan di sini Pak? Iya, yang membuat tertarik di sini pertama memang konsep tadi dikemas dalam bentuk wisata. Jadi kita misalkan ya air ya, PAUD itu kan bicara tentang tematik akuatik ya, air itu seperti apa. Orang di sini airnya banyak nanya dari mana sumbernya, PDAM atau apa. Padahal air itu sekotor apapun, kalau diproses dengan sistem yang kami, itu akan jadi jernih biru seperti itu. Itu juga selain untuk permainan juga ada edukasi. Banyak beberapa teman yang punya kolam renang pada nanya gimana sistem filtrasinya gitu untuk air. Terus kemudian ketika anak-anak tuh datang ke sini suka, anak bermain, orang tua kan nungguin lama-lama nanya-nanya. Ketika nanya dan mereka nyambung, oh iya berarti saya juga bisa. Jadi banyak bapak-bapak atau ibu-ibu yang kesini, bahkan guru-guru yang dampingi anak-anak kesini tuh terinspirasi dengan apa yang ada di sini. Sehingga pertanyaannya lebih tajam lagi. Kalau anak-anak kan masih ya basic-basic kayak gitu ya. Begitu bapak, ibu atau guru itu lebih tajam dan lebih ini, wah malah ini potensinya jadi meluas gitu ya. Tadi bahkan kemarin 2-3 hari yang lalu Pak Dandim datang ke sini. Ketika ngelihat kelinci, padahal hanya kepengen makan masakannya mama di sini ya. Nila bakarnya itu andalannya di sini gitu. Nila bakar madu. Begitu lihat kelinci tertarik ya. Terus kemudian bahkan perintahkan kepada semua koramilnya untuk ngirim Babinsa se-Kabupaten Kebumen. Babinsa se-Kabupaten Kebumen 2 orang tiap-tiap kecamatan sudah belajar tentang ketahanan pangan, khususnya ternak kelinci, budidaya kelinci. Jadi salah satu produk andalannya adalah budidaya kelinci, karena kelinci selain kecil ya, tapi beranak pinangnya banyak. Cepat itu periodenya, sebulan sekali bisa hamil, beranak, terus nanti sebulan kemudian disapih. Jadi 2 bulan udah boleh dikatakan sudah punya sapian, nanti sebulan kemudian jadi 3 bulan udah bisa jadi siap untuk sembelih konsumsi. Iya, konsumsi seperti Nah, itu. jadi sahabat tani, ternyata memang betul ada produk unggulannya di sini adalah kelinci, dan sepertinya kita besok kembali lagi ke sini kembali lagi untuk membahas tentang kelinci, boleh ya Pak ya, bersama Pak Bahar gitu, karena memang menurut saya juga menarik sekali itu. Dan di sini menariknya lagi ada pengolahan kelincinya juga ya Ibu ya. Jadi ada masakan kelincinya, ada sate kelinci, mungkin ada tongseng kelinci, tadi rica-rica, walaupun tadi katanya ahli di gurami bakarnya. Paling favorit gurami bakarnya, tapi juga kayaknya untuk masakan kelincinya tidak kalah ya, tidak kalah lezatnya. Saya sudah membayangkan ini sate kelinci. Dan Pak Bahar, kita lanjutkan ini untuk wisata edukasi ya Omah Organik ini. Tadi untuk saya penasaran sih dengan pengelolaannya atau manajemennya. Boleh ya ditanyakan sedikit gitu manajemennya. Dan saya juga penasaran di sini yang jadi bos siapa ini? Bapak apa Ibu ini? Ya, mereka pasti berdua berjalan bersama gitu ya. Boleh diceritakan sedikit Pak Bahar tentang manajemennya? Jadi prinsip di bisnis itu ya, ya kita bicara tentang bagaimana melakukan efisiensi ya, ketika misalkan pandemi seperti ini ya bisa bertahan itu udah bagus ya. Jadi manajemen itu menyesuaikan kebutuhan. Ya, kita bisa switching misalkan ketika
wisata tidak boleh, anak-anak sekolah libur, kan praktis tidak ada kunjungan dari anak-anak sekolah. Nah, keahlian Mama Konita atau Ibu Ira itu memasak, kita optimalkan, ya. Alhamdulillah ya, dengan keahlian memasaknya itu bisa memutar roda usaha ini. Jadi kita tidak semata-mata andalin pengunjung dari sekolahan, ya. Orang datang rombongan keluarga makan ulang tahun atau arisan, atau kita kirim dalam bentuk delivery, COD atau door to door juga kita layani seperti itu. Karena pebisnis itu nggak boleh mati, ya. Pebisnis itu nggak mengenal namanya jalan buntu, nggak mengenal namanya menyerah, ya. Ikhtiar. Karena tugas kita memang itu, ikhtiar, berdoa. Hasil itu sudah serahin sama Allah aja, insya Allah ada saja. Nyatanya 2 tahun setelah pandemi, ya kami masih sehat-sehat aja. Tidak terlalu kurus juga, gitu. Masih bisa senyum, gitu ya. Jadi selalu ada jalan, ya. Bahkan karena melihat ketabahan kami lah, jadi di sini pernah juga untuk dapur umum untuk ya, ketika pemerintah belum ada dapur umum, awal-awal pandemi kita justru buka dapur umum, ya. Berapa ribu pakan kita bagi teman-teman yang di rumah pada suntuk, ya. Begitu di sini isolasi di sini mau sebulan malah ya betah. Bukan kayaknya, iya, malah semangat gitu ya. Jadi yang datang di dapur umum itu banyak banget itu. Dan kita juga akhirnya jadi bisa saling memotivasi kepada teman-teman yang kena dampak dari pandemi ini. Jadi ya tadinya wisata edukasi juga wisata religi gitu, ya. Penguatan spiritual, karena kalau nggak ke situ kemana lagi gitu ya. Itu salah satunya. Terobosan manajemen kolbu ketika kita dalam kesulitan. Nah, untuk mengelola ini kan sudah mulai bangkit lagi ya. Udah kita kalau memang nanti ada bookingan, mau ada kunjungan, kita ada sistem yang karyawan on call ya, setiap saat dibutuhkan kita panggil gitu ya. Tadinya lengkap, kita ada tim outbound juga ada, ya. Tim ya, untuk pendampingan edukasinya ada, tim untuk skippingnya ada, tim dapurnya ada. Tapi kita harus realistis juga ketika kondisinya lagi menurun gitu. Jadi namanya manajemen SDM itu fit for purpose lah, sesuai kebutuhan. Bahasanya seperti itu. Ya, jadi memang ternyata seorang pebisnis itu tidak boleh berhenti tadi ya Pak ya. Jadi Omah Organik ini walaupun kemarin 2018 baru berdiri ya, 2018 kemudian diterpa ada baru setahun jalan, 2020 April 2021 ya. Pandemi itu yang lumayan membuat banyak sekali usaha apa ya namanya kolaps ya kita bisa, tapi ini loh Omah Organik itu ternyata masih tetap eksis, dan ternyata rahasianya adalah memanfaatkan sumber daya lain ini ya. Ini yang ada di sebelah saya. Jadi Ibu Ira itu yang memang seorang ibu yang luar biasa potensinya, jadi ternyata pintar memasak, dimanfaatkan oleh sang suami gitu. Dimanfaatkan dalam tanda kutip ya, dengan positif ya ini ya, dimanfaatkan oleh sang suami untuk mengelola bisnis cateringnya ya Ibu ya, cateringnya, dan ternyata di pandemi pun catering karena makan tetap nggak kena pandemi ya Pak ya, makan tetap malah jalan. Tambah banyak itu. Makan malah justru kebutuhannya lebih banyak karena tambah gemuk-gemuk orang sama pandemi. Gitu. Dan tadi diceritakan bahwa di sini sempat dijadikan sebagai dapur umum. Wah, itu saya takjub sekali, luar biasa sekali Pak Bahar ini. Jadi orang yang isolasi di sini malah jadi keluarnya gemuk-gemuk. Gitu. Kayaknya malah ingin diisolasi lagi nih di sini. Gitu ya. Jadi manajemennya memang luar biasa sekali menurut kami. Nah, luar biasa sekali Pak Bahar, dan ini saya kalau lihat-lihat di sekitar di sini juga tadi saya lihat ada sawahnya juga ya Pak ya. Jadi selain ada tanaman buah-buahan, juga ada tanaman perkebunan, ternyata ada tanaman pangan juga, ada sawah, dan sawahnya sepertinya bukan sawah seperti biasanya. Bisa diceritakan sedikit itu konsepnya gimana itu sawahnya? Sawah modern ya, sawah milenial ini. Jadi kita nggak perlu nyangkul ya, nggak perlu nyiramin, nggak perlu matun, cukup nanam ya, mupuk sekali. Karena ini kita konsepnya
Mina Padi Tumpang Sari. Mina Padi Tumpang Sari. Jadi di situ ada tanaman padi, ada ikan di pinggirnya, ada tanaman sayurnya di kelilingnya, dan di pinggir-pinggirnya juga ada. Sehingga dengan lahan yang sekitar 8 kali 12 itu sudah 3 kali panen padi. Ini yang keempat kita nanamnya lagi ya. Kemarin sempat sekali kita nggak tanam padi, kita karena waktu pandemi itu genjer itu laku keras, lebih cepat jadi duit ya. Jadi orang pada makan minta genjer, pada metik sendiri. Kalau di sini metik sendiri daun genjer sampai jadi di piring cukup 15 menit nyampe. Kalau lebih dari 15 menit kalau sebayar. Ini kepandiannya Mama. Nah ini. Jadi memang dan pupuknya semua organik. Kita pakai ada manfaatkan dari limbah ternak ya, baik yang kompos, yang padat maupun yang cair. Jadi pupuk pakai berapa jerigen di situ. Ya sudah pokoknya nanam, disiram pupuk, airnya walaupun kemarau panjang kayak pun karena bawahnya dicor ya, kasih tanah sekitar 25 cm, airnya nggak pernah habis. Surut ya. Ya bisa kita atur naik turunnya ya, karena ada pembuangannya gitu. Bisa di stop, bisa ditambahin. Sehingga lahan yang sempit ini ya, insya Allah bisa menginspirasi lah orang-orang yang mungkin ya di rumah lahannya nggak terlalu luas, tapi sebenarnya bisa, tidak ada alasan untuk menyerah gara-gara nggak punya sawah gitu ya. Alasan itu cuma alasan ya. Alasan itu, padahal bisa pakai polybag, nanam padi juga bisa, pakai nanam sayur bisa. Ya kalau mau belajar buat pupuk di sini juga bisa lah, buat pupuk cair dengan ya senang hati kita ajarkan, gratis. Kalau orang sudah beli tiket masuk itu kan termasuk edukasi buat pupuk, udah include di sana. Tiketnya terusan gitu ya? Iya, tiket terusan. Nah, jadi ini menarik sekali tadi sawahnya itu yang disebut sebagai sawah milenial gitu ya. Sawah modern atau sawah milenial. Ternyata hanya 8 kali 10 meter saja, itu sudah panen 3 kali. Dan sistemnya itu Mina Padi Tumpang Sari. Nggak cuma Mina Padi aja atau Tumpang Sari aja, tapi digabungkan loh sahabat tani. Jadi kita bisa menghasilkan berapa produk dari situ gitu dengan sekali pengelolaan gitu. Dan untuk ini kan dari namanya saja itu sudah rumah organik. Berarti di sini semuanya organik ya Pak ya? Bisa dipastikan organik kan ya? Ya, insya Allah kita pupuk swadaya ya. Itu. Jadi dengan kita punya ada 60-an ekor kelinci, terus ada unggas gitu ya. Itu sudah sangat cukup untuk kebutuhan pupuk di sekitar bawah, kita bisa menjual gitu ya. Karena pupuk kan kebutuhannya nggak terlalu banyak sebenarnya. Bahkan kalau kita bisa nanti pupuknya dikelola dengan baik, mungkin hasilnya justru jauh lebih banyak dari penjualan limbah seperti itu. Jadi dari limbah bisa jadi cuan. Oke, jadi setiap pengunjung di sini hanya 1 kali membayar tiket itu sudah include belajar tentang organiknya gitu ya Pak. Ya di sini ada pembuatan pupuk organik cair yang dari limbah kelinci tadi, urin kelinci. Juga mungkin ada pupuk organik padatnya juga. Ya, ada. Jadi termasuk itu ya belajarnya, dan ini luar biasa sekali dan sangat bermanfaat untuk anak-anak usia tadi TK, SD gitu ya. Dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan untuk yang dewasa-dewasa juga belajar di sini. Komunitas-komunitas. Nah, kalau boleh tahu ini biasanya pengunjung yang datang ke sini dari kalangan apa ini Pak? Yang paling banyak itu sekolah Islam terpadu. SDIT. Iya, baik TK, KPIT, TKIT, SDIT. Itu yang besar-besar di Kabupaten Kebumen, insya Allah udah berkunjung ke sini. Jangan-jangan anak saya udah pernah ke sini. Bahkan kayak SD Alam pernah mabit di sini 4 hari 3 malam. Sampai mabit di sini. Iya, karena merasa kan di program SD Alam itu ada namanya live in ya. Live in itu anak kelas 4 harus keluar di desa atau di mana. Nah, pas awal buka itu di sini kelas 4. Iya. 4 hari sangat berkesan banget gitu. Dan ini untuk sahabat tani di rumah, mungkin saja ada yang mau membawa putra-putrinya atau sebagai seorang guru akan membawa siswa-siswinya ke sini. Udah dibuka lagi belum Pak? Iya, sudah mulai sebelum puasa itu 2 minggu kayaknya full itu. Ada terus tiap hari memanfaatkan kunjungan sebelum puasa. Anak-anak habis ulangan atau ujian itu TK maupun SD. Min 3 petanan kemarin hampir 200-an
200-an anak ya, 190 anak sama gurunya ada 12 atau 15 itu ke sini. Ya, terus sebelumnya juga -1 dari Tanruaksan sana juga 300 TK Aisyah, dan banyak lagi ya. Alhamdulillah yang dulu pernah ke sini udah mulai nanya-nanya lagi, udah buka Pak ya. Udah kepingin kembali lagi ya. Nah, kita juga sudah mengundang ya teman-teman guru-guru ya, komunitas yang mencintai organik, boleh ya belajar bareng-bareng ya di sini ya. Saya juga belajar terus ya, karena memang backgroundnya saya bukan di pertanian, tapi insya Allah dengan belajar bareng nanti kita lama-lama tahu. Teknis itu mudah sebenarnya asal mau praktek gitu ya. Intinya gitu. Silahkan berkunjung ke Oma Organik ya. Kalau puasa bisa juga buka bersama ya, arisan atau apa, wah, buka bersama di sini komunitas juga boleh ya, silakan. Bisa disebutkan kontak personnya boleh? Ya, nanti kontak personnya bisa ke saya Pak Bahar ya, 0813 ya 9392 2349 ya. Ya, sahabat tani, tadi sudah disebutkan oleh Pak Bahar, jika sahabat tani menginginkan untuk berkunjung ke Oma Organik, silahkan. Ini berada di Desa Adikarto, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, dan langsung saja di kontak personnya Pak Bahar 081393922339, betul ya Pak ya? Yeah. Ya, silakan. Dan sepertinya ini pertanyaan terakhir deh Pak, karena takut mengganggu Pak Bahar juga, ini kan kesibukannya juga luar biasa. Untuk Pak Bahar sendiri, harapannya untuk pertanian kita, khususnya di Kabupaten Kebumen gitu, gimana ini? Iya, kami sebenarnya kepengen sekali ya, pertanian di Kebumen itu menghasilkan jenis padi unggulan ya, padi unggulan yang enak ya, yang organik ya. Kebetulan ya, saya punya beberapa komunitas, beberapa teman, bahkan beberapa kepala desa yang sebenarnya sangat menginginkan itu ya. Memang kalau migrasi dari sistem konvensional kimiawi ke organik, ada proses semacam mungkin turun ya produksi atau ininya ya, jumlahnya ya dari sisi kapasitas atau tapi dari kualitasnya nanti kalau kita hitung-hitung simulasi dengan harga yang lebih tinggi, lebih enak ya, dan akan memperbaiki unsur tanah itu ya, dalam jangka panjang kembali organik adalah pilihan yang suka nggak suka, mau nggak mau harus kita ambil, karena pupuk juga makin langka ya. Sekarang pabrik-pabrik pupuk yang di Kalimantan, di Iskandar Muda, di Aceh itu kehabisan bahan baku. Ya, karena apa? Migasnya habis gasnya. Bahan baku pembuat pupuk kimia itu di Indonesia habis, berkurang banyak ya. Jadi kalau dulu kilang di LNG Bontang, kilang di LNG Arun itu banyak sekali menghasilkan pupuk ya. Tapi sekarang karena kekurangan gas, pupuk makin langka dan makin mahal. Ya. Sementara dengan organik sebenarnya kita bisa membuat sendiri ya, membangun ekosistem organik sendiri ya. Caranya tadi ya beternak ya. Salah satu limbah ternak adalah sumber hara ya, sumber untuk pupuk organik seperti itu. Ya, jadi sahabat tani, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bahar, bahwa intinya kita itu sudah saatnya untuk kembali ke organik, betul ya. Jadi organik itu mau tidak mau memang sudah menjadi pilihan kita yang harus kita jalankan gitu. Mengingat bahwa pupuk itu semakin langka, semakin mahal, tadi bahan bakunya itu sudah habis katanya, malah bahkan sampai habis gitu. Dan terima kasih sekali untuk Pak Bahar dan Ibu Ira. Ini kami dan tim sudah diperkenankan masuk ke sini tanpa tiket juga ini. Oke, untuk waktunya juga terima kasih sekali. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miati, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Bahar, Terima Ibu. kasih.